saya sadar bahwa trading saham itu nggak bisa sekedar untung-untungan aja atau nyontek broker yang kodenya FFF itu. It doesn't work that way, bro. Beberapa waktu lalu, saya berjumpa dengan teman lama dan kebetulan keponakannya saat ini tengah menekuni saham. Singkat cerita, mereka curhat ke saya mengenai Bursa Efek Indonesia. Mereka ini kebanyakan terjun ke pasar modal di tahun 2020 yang lalu ketika masa pandemi COVID-19 dan pas punya banyak waktu luang akibat work from home. Rata-rata mereka bilang bahwa tahun 2022 dan tahun 2023 ini tradingnya jauh lebih susah. Tidak seperti di awal-awal mereka masuk ke pasar di tahun 2020 dan 2021. Dan kemudian ada satu teman lagi yang nyeletuk bilang bahwa itu namanya beginner's luck. Bagi Sobat Akela yang belum pernah dengar, beginner's luck ini adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut keberuntungan yang sering singgah pada orang yang baru berkecimpung pada suatu hal yang baru. Namun hal ini tidak bertahan lama dan biasanya hilang atau berganti menjadi loss dengan seiring berjalannya waktu. Terkadang kerugiannya menyebabkan keuntungan yang awal-awal diraih jadi hilang, bahkan sampai modalnya jadi berkurang. Saya jadi teringat juga mengenai beginner's luck yang pernah saya alami di awal-awal saya kenal pasar modal, yaitu tahun 2003. Sekedar informasi, tahun 2023 itu banyak yang bilang even blinded monkeys picking stock would make money katanya. Monyet aja yang matanya ditutup suruh pilih saham buat dibeli, naik cuan. Dan di tahun 2003 itu IHSG memang naik hingga 88% dalam satu tahun tersebut. Nah, koreksi besar pertama yang saya alami yaitu di bulan Mei 2004. Ketika bulan itu IHSG itu turun hampir 20% dari angka tertingginya dan baru bisa kembali ke harga tertingginya di bulan Oktober. Tahu nggak? Saya dengan konyolnya tanya ke teman saya yang pertama kali kenalin saya dengan saham, saya nanyanya gini, loh ternyata trading saham kayak begini ini juga bisa rugi ya? Nah waktu itu ada satu broker sekuritas yang kasih tahu saya, memang bulan Mei biasanya rawan koreksi. Terus dia bilang lagi, ada rumusnya, sell in May and buy in October katanya. Ketika saya balik tanya lagi, kok bisa begitu? Dia jawab lagi, aduh udah pokoknya gitu deh. Lu liatin aja, ntar kan sering kejadian kayak gitu. Terus dia tambahin lagi, lu lihat juga setiap kali ada Piala Dunia, IHSG itu nggak bakalan bagus. Orang-orang duitnya nggak dipakai trading saham, tapi pada dipakai buat taruhan bola. Dari zaman dahulu saya selalu tidak mau terima segala rumus yang diawali kata pokoknya. Saya mau cari tahu kenapa begitu. Saya juga nggak percaya setiap Piala Dunia investor saham pindahin duitnya buat taruhan bola. Bagi saya logika seperti itu tidak masuk akal. Karena itu saya berusaha belajar ilmunya dengan serius. Saya akhirnya paham bahwa Piala Dunia itu kejadiannya selalu tepat bersamaan dengan midterm election year di Amerika yang merupakan dalam siklus 4-year presidential cycle merupakan tahun dengan kinerja indeks saham terburuk. Saya sudah jelaskan mengenai ini pada video yang ini. Oke, kembali ke cerita saya. Di tahun 2003 itu sumber pengetahuan tentang investasi dan trading saham itu sangat terbatas. Buku analisa fundamental maupun teknikal sangat langka. Dan atas bantuan seorang downline leader saya dulu sewaktu saya masih aktif di MLM, saya akhirnya dapat satu-satunya buku analisa teknikal dan itu adalah Technical Analysis for the Financial Market karya John J. Murphy. Saya akhirnya paham bahwa Bursa Efek Indonesia bukanlah satu-satunya bursa saham
namun ada bursa saham lain yang kapitalisasi pasarnya jauh lebih besar daripada Bursa Efek Indonesia, dan karena itu secara umum turut mempengaruhi kinerja indeks harga saham gabungan. Saya menuliskan perihal ini pada buku saya yang keempat, judulnya Mengungkap Rahasia Bull Market Terhebat Sepanjang Sejarah, yang diterbitkan oleh PT LX Media Komputindo di tahun 2021. Di tahun 2004, nilai kapitalisasi pasar New York Stock Exchange adalah 12 triliun US dollars. Sementara Nasdaq adalah 3,5 triliun US dollar, sehingga kalau ditotal keduanya totalnya jadi 15,5 triliun US dollar. Sementara nilai kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia saat itu bahkan belum melampaui 100 miliar US dollar. Pada tahun itu kapitalisasi pasar Bursa Saham Amerika 155 kali lipat lebih besar dibandingkan Bursa Efek Indonesia. Bayangkan jika ada dana sebesar 0,5% aja, nggak usah 1%, 0,5% aja dari total market cap tersebut mengalir masuk ke Bursa Efek Indonesia, maka IHSG langsung to the moon. Saya mulai menekuni belajar market analisis dan saya jadi paham. Ternyata memasuki tahun 2000, sesudah terjadi lebih dulu double topping pattern dan IHSG kemudian turun dan break neckline di bulan Mei tahun 2000, maka IHSG mengalami yang namanya bearish reversal pattern. Dan pertanyaan saya adalah, kenapa kok tahun 2003 IHSG jadi balik bullish dan naiknya keren banget, 88% dalam setahun? Jawabnya terletak pada likuiditas. Analogi sederhananya gini. Ada sebuah pasar seni, di dalamnya dijual berbagai barang dan karya seni, mulai dari lukisan, patung, ukiran, batik, hingga perhiasan. Pertanyaannya, apa yang bisa bikin harga barang-barang di pasar tersebut jadi naik? Jawabnya adalah nomor satu, kualitas barang yang diperdagangkan, dan yang kedua adalah volume permintaan yang tinggi. Guna menciptakan volume permintaan yang tinggi, maka pasar tersebut harus berada pada komunitas di mana pengunjungnya ke pasar tersebut banyak duit. Setinggi apapun, sebagus apapun kualitas barang yang diperdagangkan, jika pengunjungnya tidak ada yang punya kemampuan beli, maka kinerja pasar tersebut susah diharapkan. Berarti kata kuncinya adalah banyak duit. Ada banyak uang yang beredar. Oke. Terus apa hubungannya sama IHSG di tahun 2003? Gini, sesudah .com crash di tahun 2000, di bulan September tahun 2001, New York Stock Exchange mengalami serangan teroris yang dikenal dengan serangan 911. Hal ini mengakibatkan S&P 500 kembali mengalami penurunan tajam, dan apa yang terjadi tahun berikutnya, tahun 2002, Enron mengajukan diri bangkrut, dan di bulan Juli 2002, WorldCom, salah satu perusahaan telekomunikasi di Amerika Serikat, itu juga bangkrut. Sejarah mencatat keduanya ini sebagai salah satu dari skandal keuangan terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat. Memasuki tahun 2003, khawatir akan data inflasi Amerika yang mulai negatif alias deflasi, Bank Sentral Amerika The Fed menyatakan bahwa mereka siap untuk memangkas suku bunga acuan kembali guna menahan kejatuhan harga-harga barang dan jasa alias deflasi. The Fed akhirnya memang memangkas suku bunga hingga 0,5%, di mana ini membuat ruang gerak The Fed untuk mengatasi deflasi sudah tidak ada lagi. Jadi perhatikan ya, berbeda dengan sekarang ini, di mana inflasi saat ini, inflasi Amerika itu terlalu tinggi, maka di tahun 2003, inflasi Amerika itu terlalu rendah, bahkan negatif alias deflasi. Dua-duanya sangat buruk. Yang bagus dan ideal sesuai keinginan The Fed adalah inflasi yang pas. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, tapi stabil di kisaran 2% per tahun. Di bulan Mei 2003, US Treasury Secretary John Snow, kok John Snow yang ini? Tuh dulu tuh. Nah, ini baru benar. Maksudnya adalah John Snow yang ini. John Snow, US Treasury Secretary di zaman Alan Greenspan. Nah, John Snow bilang bahwa
mereka meninggalkan strong dollar policy terhadap mata uang lainnya di dunia. Pasar menyikapi hal ini sebagai langkah pemerintah Amerika guna menanggulangi deflasi, yakni dengan cara memperlemah US dollar. Sesudah pernyataan John Snow tersebut, gold langsung bullish. Upaya The Fed dan US Treasury ini ternyata membuahkan hasil. S&P 500 akhirnya hit bottom di tahun 2003 dan coba lihat apa yang terjadi pada IHSG. Ketika keran likuiditas The Fed dibuka, suku bunga dipangkas sampai mendekati 0, US dollar dilemahkan, maka aliran likuiditas tersebut mengalir juga ke emerging market dan Indonesia adalah salah satunya. Jika Anda trading saham Bursa Efek Indonesia di tahun itu, maka Anda akan menemukan beberapa orang yang suka mantengin layar monitor dan bukan charts yang dipantengin, tapi running quotes-nya. Waktu itu hanya ada 2 penyedia layanan ini, yaitu adalah RTI dan IMQ. Yang dipantengin adalah kode broker yang melakukan pembelian atau penjualan, dan di sampingnya itu ada kodenya gitu. D itu artinya domestik dan F itu artinya foreign brokers. Saya pun saat itu ketika belajar saham diajarin nama teman saya untuk ngikutin yang foreign brokers ini. Karena itu saya hafal. BK itu adalah kodenya JP Morgan Sekuritas Indonesia, ML itu adalah Merrill Lynch, tapi sekarang udah nggak ada lagi. GS adalah Goldman Sachs, sama juga nggak ada lagi. Kemudian AK adalah UBS Sekuritas Indonesia, MS Morgan Stanley Sekuritas Indonesia, RX adalah Macquarie, dan seterusnya dan seterusnya. Rumusnya sederhana, jika ada saham yang diborong sama asing, kode F-nya banyak di sisi bid di sebelah kiri, ya berarti kita ngikut beli. Sebaliknya jika ada saham yang dijual asing, kode F-nya di kanan, jadi kalau kode tertentu tuh F-nya berderet muncul di sebelah kanan, nah maka kita ngikut jual. Kalau sekarang saya ingat-ingat zaman itu rasanya kok konyol banget gitu ya. Berasa kayak anak SMA yang lagi dapat soal matematika ruwet, sudah ada cacing integral, pakai ada sin cos tangen pula. Jadi solusinya gimana? Ya udah nyontek aja sama temen, tanpa perlu tahu temen yang dicontekin ini bener apa salah. Hasilnya ya tergantung nasib. Namun ajaibnya di tahun 2003 cara itu terbukti efektif. Saya cuan di tahun 2003. Ketika saya mengalami rugi di bulan Mei 2004, saya tuh baru tahu bahwa ternyata butuh belajar analisa teknikal. Dan saya mulai kenal orang yang sangat powerful. Ketika dia bicara, maka semua indeks saham Amerika maupun Eropa, indeks S&P 500, Nasdaq, sampai Forex, semua pada diem, nggak ada bergerak, semua pada ngedengerin dia ngomong apa. Kata-katanya bisa membuat pasar bergerak ke arah tertentu, apalagi habis dia selesai ngomong tuh bisa, kalau nggak naik dia langsung jeblok kayak begitu. Ajaib banget. Waktu itu saya langsung teringat satu tokoh super sakti di dunia persilatan karya Asmaraman S. Koping Ho, namanya Buke Xiansu. Nah, Buke Xiansu-nya saham yang saya maksud barusan itu namanya adalah Alan Greenspan, Fed Chairman saat itu. Saya sama sekali tidak ngerti apa yang dia omongkan. Sehingga saya terpaksa akhirnya rekam seluruh omongannya. Saya ketik satu demi satu pakai Microsoft Word. Saya berusaha terjemahkan kata per kata pakai Kamus Webster. Kejadian yang mirip seperti di atas ternyata juga kembali terulang lagi di tahun 2009. Di tahun 2009 lagi-lagi itu. Ya, orang bilang even blinded monkeys pick stock di Bursa Efek Indonesia make money, cuan. IHSG kembali naik 84% di tahun itu. Apa yang terjadi? Di tahun 2008, Amerika itu mengalami krisis subprime mortgage. Saya sudah menjelaskan krisis subprime mortgage ini pada video yang ini. Bagi yang ketinggalan silakan nonton videonya di link di atas ini. Guna mengatasi krisis tersebut, Fed Chairman Ben Bernanke, gantinya Alan Greenspan yang tadi Buke Xiansu itu, dia mengumumkan quantitative easing atau pelonggaran kuantitatif dan tidak tanggung-tanggung
ada 3 paket QE, yakni QE1, QE2, dan QE3 dengan total likuiditas yang digelontorkan mencapai 4 triliun US dollar. Anda bayangkan. Sebagaimana saya katakan di awal, jika sebagian saja dari uang ini mengalir masuk ke Bursa Efek Indonesia, maka IHSG itu langsung to the moon. Nah, sekarang kita coba lihat kondisi IHSG saat teman-teman saya masuk ke pasar saham Indonesia di tahun 2020, tepatnya setelah Maret atau April 2020, di mana banyak yang work from home akibat COVID-19. Sejak market menyentuh bottom di 24 Maret 2020, market naik 66% hingga tertingginya di 21 Januari 2021. Artinya, naik 66% dalam hitungan 10 bulan saja. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di market sehingga bisa naik begitu banyak? Padahal seluruh dunia masih dilanda pandemi COVID-19. Seperti yang pernah saya ulas di banyak video sebelumnya, Jerome Powell selaku Chairman The Fed mengumumkan quantitative easing pada tanggal 15 Maret 2020, namun ini belum bisa meredam kekhawatiran market. Tetapi ketika pada tanggal 23 Maret 2020, The Fed mengumumkan QE Unlimited, maka boom, market langsung balik arah dari bearish parah langsung mulai menghijau. Dan tentu saja kita tahu ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa bottom di market IHSG terjadi di tanggal 24 Maret 2020. Nah, balik lagi ke kondisi market yang dikeluhkan keponakan teman saya tadi. Di tahun 2022 dan 2023 marketnya susah katanya. Oke, sekarang mari kita lihat charts ini. Nah, kelihatan ya, ternyata market di 2022 sampai dengan 2023 dalam kondisi sideways atau konsolidasi tepatnya, bahkan cenderung rada turun. Beda jauh sama kondisi yang sebelumnya. Nah, kalau mengingat-ingat pengalaman saya yang di tahun 2003 tersebut, ada yang sudah bisa menerka nggak apa yang terjadi sebenarnya? Kalau masih bingung, ini saya kasih charts IHSG yang lengkap dari tahun 2020. Perhatikan charts ini. Yang bagian bawah itu adalah Fed Fund Rate. Kelihatan ya bahwa sejak The Fed menaikkan suku bunga alias quantitative tightening, maka market seperti kehilangan tenaganya untuk naik, energinya udah kendor langsung. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan mengenai beginner's luck. Apa iya hal itu karena beginner's luck? Atau lebih tepatnya karena kebetulan masuk di siklus ekonomi yang pas? Nah, sama seperti saya ketika menghadapi tahun 2004 sampai dengan 2006, ketika saham yang saya beli udah gak segampang itu naiknya, saya sadar bahwa trading saham itu nggak bisa sekedar untung-untungan aja atau nyontek broker yang kodenya FFF itu. It doesn't work that way, bro. Perlu pelajari ilmunya untuk bisa hadapi market. Perlu tahu siklus ekonomi, ngerti makroekonomi, bahkan analisa fundamental dan teknikal termasuk intermarket analysis. Tujuannya supaya kita bisa mengantisipasi siklus berikutnya. Ini semua butuh waktu dan gak bisa didapat dalam sehari semalam atau pakai magic langsung bisa kayak begitu. Jadi solusi apa yang saya sampaikan ke keponakan teman saya tersebut? Ya mau gak mau kamu harus belajar lah. Minimal belajar analisa saham-saham yang kamu punya atau perusahaan-perusahaannya. Jangan sampai bisa beli saham, tapi ketika saya tanya, perusahaan itu bisnisnya apa? Nggak ngerti. Aduh. Yang terakhir, apakah Anda butuh bantuan saya untuk menganalisa suatu saham tertentu? Gampang. Ketik kode sahamnya di kolom komentar. Kemudian jangan lupa klik like, pastikan Anda sudah subscribe di channel ini, nyalakan tombol alertnya supaya YouTube bisa mengirimkan notifikasi kepada Anda setiap saya mengunggah video terbaru dari kami. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.